An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Orang yang aku cintai, khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat yang pertama adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Wa raq'atay duha, wasiat yang kedua adalah 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, wasiat yang ketiga adalah supaya aku sholat witir sebelum aku tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud di sini wasiat adalah wasiat dari segi bahasa, yaitu pesan. Ausani khalili bisalas. Jadi 3 perkara yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Yang pertama adalah siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Jadi puasa 3 kali atau 3 hari, puasa 3 hari pada setiap bulan. Kecuali pada hari Zulhijjah. Karena pada hari Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah, ya tidak boleh seseorang berpuasa pada hari yang ke-13. Karena termasuk puasa yang diharamkan itu ada 5. Yang pertama adalah Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik yang 3, 11 Zulhijjah, 12, 13. Ini termasuk 5 hari yang diharamkan untuk puasa. Dan seandainya seseorang berpuasa pada hari-hari yang 5 ini, maka puasanya tidak sah. Makanya ya kecuali bulan Zulhijjah, yang lebih afdal adalah puasa pada Ayyamul Bid, pada tanggal 13, 14, 15. Kemudian wasiat yang kedua, warok atai ad-duha. Warok atai duha. Warok atai duha yang dimaksud adalah 2 rakaat yang kita kerjakan ketika masuk waktu duha. Waktu duha itu kapan? Waktu duha itu mulai dari matahari terbit, kemudian tinggi, ya meninggi, setinggi ujung tombak. Ya, kalau kita ukur dari pandangan mata itu setinggi ujung tombak. Artinya dia bukan pertama kali terbit. Karena ketika matahari pertama kali terbit itu dilarang sholat. Sampai betul-betul ya, bulatan matahari ini terangkat naik. Dan antara ujung bumi dengan ujung bawah bulatan matahari ya, itu setinggi tombak. Itu perkiraan ya. Kira-kira mungkin 15 menit setelah syuruk. Jadi 15 menit setelah syuruk itu adalah waktu awal masuk sholat duha. Makanya tidak boleh sebelum matahari naik, itu tidak boleh. Ya, sebelum matahari naik tidak boleh, karena itu termasuk waktu yang terlarang. Ya, ketika matahari terbit sampai matahari naik itu termasuk waktu yang terlarang. Jadi kira-kira mungkin 15 menitan. Setelah itu masuk waktu sholat duha. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal, sebelum masuk sholat duhur. Dan keutamaan sholat duha ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli adami kulla yaumin 360 sadaqah. Jadi setiap pagi itu manusia itu memiliki kesempatan untuk bersedekah 360 sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih, yaitu perkataan subhanallah, adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, yaitu perkataan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, perkataan Allahu Akbar juga sedekah. Jadi zikir ini subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, demikian juga amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, itu termasuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, demikian juga melarang orang untuk berbuat kemungkaran, melarang orang untuk berbuat kemaksiatan, ini termasuk sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minat duha. Dan yakni cukup untuk pahala semua amalan tadi, ya cukup untuk pahala semua amalan tadi 2 rakaat yang dia lakukan ketika waktu duha. Jadi ini pahala yang luar biasa. Kemudian wasiat yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam, dan supaya aku melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Dan ini wasiat yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada Abu Hurairah. Kita tahu bahwasanya afdal witir itu adalah di akhir malam, di sepertiga malam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin mengerjakan sholat witirnya sebelum tidur, maka kerjakanlah. Barang siapa yang ingin mengerjakan sholat witirnya setelah tidur, maka akhirkanlah. Jadi man khafa, barang siapa yang takut, ya, man khafa an la yutira. Yani barang siapa yang takut bahwasanya dia itu tidak bisa sholat witir, kecuali kalau dia sholat witirnya itu sebelum tidur, maka hendaklah dia melakukan sholat witirnya sebelum tidur. Barang siapa yang berharap dia bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia sholat witirnya itu setelah dia bangun dari tidur. Wadzalika afdal, dan itu lebih afdal, ya, karena sholat di sepertiga malam yang terakhir, ya, di tengah malam itu masyhuda, disaksikan. Sholat itu adalah di waktu-waktu yang mana manusia itu sedang tertidur lelap. Dan itu adalah waktu yang ada afdal. Di antara amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah sholatul lail wan nasu niyam. Sholat tengah malam ketika manusia semuanya dalam kondisi tertidur lelap.